Oke, selamat pagi, bertemu kembali siswa ya. Selamat bertemu kembali siswa kelas 9 ya. Dalam pertemuan keempat pelajaran PPKN. Ya. Materi kita pada hari ini yaitu bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kita mulai dari bagian A, hakikat dan teori kedaulatan. Ya, teori kedaulatan. Ya. Kedaulatan itu adalah kekuasaan, ya, kekuasaan. Jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan. Arti dari kedaulatan. Jadi kedaulatan itu ada menurut John Locke, ya kita ketahui. Ya, kedaulatan itu terbentuknya negara berdasarkan asas Pactum Unionis. Ya, ada dua asas terbentuknya negara menurut John Locke, yaitu Pactum Unionis dan Pactum Subjectionis. Diingat ya, menurut John Locke terbentuknya negara berdasarkan dua asas, yaitu Pactum Unionis dan Pactum Subjectionis. Ya, ini berhubungan dengan teori kedaulatan. Ya. Pactum Unionis itu adalah perjanjian antar individu untuk membentuk negara. Ya, perjanjian antar individu, misalnya masyarakat itu individu, orang-orang yang berkumpul membuat perjanjian untuk membentuk suatu negara. Itu disebut dengan Pactum Unionis. Makanya timbul suatu negara. Ya, itu udah kita lihat bagaimana proses terbentuknya negara Republik Indonesia. Kita sudah tahu ya, melalui adanya perjanjian para pemuda secara nasional ya, dari seluruh daerah di Indonesia berjanji membentuk negara Indonesia. Itu masuk dalam asas Pactum Unionis. Kemudian perjanjian antara individu dengan negara yang dibentuk, ya, itu disebut dengan Pactum Subjectionis. Ya, jadi secara keseluruhan artinya rakyat memberikan mandat kepada pemerintah untuk mendapat kekuasaan mengelola negara berdasarkan konstitusi yang ditetapkan dalam Pactum Subjectionis. Yaitu artinya rakyat memberikan mandat atau rakyat punya kedaulatan, memberikan mandat kepada pemerintah atau orang yang dipercaya, yang diberi kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, ya, yang berdasarkan konstitusi. Ya, artinya pemerintah yang menjalankan kekuasaannya terikat dan dibatasi oleh undang-undang dasar. Seperti kita Indonesia, hukum tertinggi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pengangkatan presiden, wakil rakyat atau anggota DPR itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak bisa dipungkiri kembali. Kemudian kedaulatan dan kekuasaan. Ya. Kedaulatan dan kekuasaan, ya, ini menurut John Locke dan Montesquieu. Ya. Menurut John Locke, dalam teorinya membagi kekuasaan pemerintahan, ya. Jadi teori pembagian kekuasaan menurut John Locke itu ada kekuasaan legislatif, ya, atau kekuasaan membuat undang-undang. Ya, itu seperti para legislator, ya, anggota DPR kita itu bertugas membuat undang-undang. Ya, ini sama dengan kita. Ya, teorinya mendekati. Kemudian kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Nah, itu pemerintah. Seperti presiden, ya, presiden, wakil presiden, dan kepala daerah itu disebut dengan eksekutif, ya. Dan eksekutif tertinggi itu adalah presiden. Ya, ini kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Tetapi berbedanya dengan kita adalah di sini memakai kekuasaan federatif. Itu kekuasaan untuk menetapkan perang dan damai, dan kekuasaan untuk mengatur hubungan luar negeri dengan negara lain. Ya. Jadi berbeda definisi kekuasaannya berdasarkan kedaulatan yang kita pakai. Nah, kita lihat teori menurut Montesquieu dengan teori pemisahan kekuasaan. Atau ya
teori pemisahan kekuasaan pemerintah yang disebut dengan teori trias politika, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Di sini ada eksekutif, ya, kekuasaan melaksanakan undang-undang. Di negara kita terjadi sistem pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang itu adalah presiden, ya, dan dibantu oleh kepala-kepala daerah di bawahnya, ya, baik kepala daerah tingkat 1, gubernur, kepala daerah tingkat 2, bupati dan wali kota, dan terus ke bawah, ya, itu secara linear, ya. Jadi hierarki pemerintahan tertinggi itu adalah presiden sebagai kepala negara, ya, dan kepala pemerintahan itu hierarkinya yang tertinggi. Untuk daerah ada kepala daerah tingkat 1 dan kepala daerah tingkat 2. Itu disebut sebagai kekuasaan eksekutif. Dan kekuasaan legislatif, ya, ini adalah kekuasaan membuat undang-undang. Itu disebut dengan, kalau negara kita, anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, baik mulai dari tingkat pusat turun ke bawah, DPRD tingkat 1 dan DPR paling rendah DPRD tingkat 2 untuk tingkat kabupaten dan kota madya. Ya, itu berpisah. Mereka ini eksekutif, ya, artinya eksekutif dan legislatif tidak bisa saling menjatuhkan. Kemudian ada yudikatif, ya, beda dengan teori John Locke. Kalau Montesquieu ada yudikatif, federatif tidak dipakai, ya. Yang ada yudikatif, kekuasaan mengawasi jalannya undang-undang dan hukum, ya. Ini disebut Mahkamah Agung, ya. Dan sistem peradilan hukum di Indonesia, ya, baik itu Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan termasuk juga ada Komisi Yudisial. Ya, di sini fungsinya mengawasi jalannya undang-undang dan hukum. Jadi, 3 pemisahan kekuasaan kedaulatan di Indonesia. Hakikat dan teori kedaulatan masih bagian A, yaitu 1. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya. Nah, itu tadi kekuasaan tertinggi membuat undang-undang tadi adalah legislatif dan yang melaksanakannya adalah eksekutif. Dan legislatif dan eksekutif bisa bersama-sama mengeluarkan undang-undang. Itu yang disebut dengan Perpu, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian sedangkan kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, ini dalam teori demokrasi, ya, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya yang mengangkat, memilih kepala negara, baik itu kepala daerah, adalah rakyat itu sendiri, ya. Dan berasal dari mana? Dari rakyat itu sendiri. Selama dia, ya, punya kemampuan sebagai pemimpin dan dipilih oleh rakyat, dia berhak menjadi pemerintah, ya, dan melaksanakan pemerintahan pun untuk kemakmuran rakyatnya. Itulah arti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang bisa menjatuhkan pemerintahan juga hanyalah rakyat. 3. Negara yang berdaulat adalah negara yang punya kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan. Ya, kekuasaan tertinggi, ya. Kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan itu, ya, negara yang berdaulat adalah negara yang punya kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan. Negara kita menganut 2 kedaulatan, yaitu kedaulatan keluar dan kedaulatan ke dalam. Kedaulatan keluar adalah pemerintah negara Republik Indonesia berhak mengatur, ya, bebas mengatur siapa saja, negara mana saja yang menjadi sahabatnya, tanpa bisa diintimidasi atau dipengaruhi oleh negara lain, ya. Itu namanya kebebasan, ya, kedaulatan keluar. Kalau kedaulatan ke dalam adalah pemerintah Indonesia berhak mengatur politik dalam negerinya tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Ya, kemudian bentuk dan prinsip kedaulatan NKRI bagian B. Ya. Prinsip-prinsip kedaulatan negara kesatuan Indonesia yang 1, ya. Pertama, itu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu tercatat dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena itu dasar hukum tertinggi. Jadi kita berbentuk negara kesatuan yang berbentuk republik. Walaupun pada praktiknya kita pernah menjadi negara federal atau rakyat Republik Indonesia Serikat, ya, yang dibentukan Belanda pada saat itu, ya, pada
pada saat agresi Belanda pertama dan kedua. Kemudian berubah kembali menjadi sistem demokrasi parlementer, ya. Beberapa kali kita mengalami perubahan sistem pemerintahan. Ketika parlementer pada saat itu presiden adalah hanya kepala negara, tetapi kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Ya. Kemudian prinsipnya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Artinya kedaulatan ada di tangan rakyat, artinya yang memilih mengangkat pemerintah dan kedaulatan tertinggi itu adalah di tangan rakyat. Ya. Dan rakyatlah yang memilih langsung siapa kepala negara dan kepala daerahnya, ya. Dan dilaksanakan menurut undang-undang, ya, artinya sudah diatur menurut undang-undang kita, ya. Pemilihan umum 5 tahun sekali, ya. Masa jabatannya pun setiap 5 tahun dan hanya boleh memangku jabatan adalah 2 periode, selama-lamanya 2 periode, ya. Terjadi perubahan setelah sistem, ya, kedaulatan berada rakyat itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar itu sudah berubah beberapa kali, ya, selama 4 kali, yaitu mulai tahun 1999, ya, mulai dari amandemen pertama sampai amandemen yang keempat. Kemudian negara Indonesia adalah negara hukum, ya. Indonesia adalah Rechtsstaat, artinya negara yang berdasarkan hukum, bukan Marktstaat, negara yang berdasarkan kekuasaan. Jadi hukumlah yang tertinggi di Indonesia. Jadi semua sama di mata hukum, ya. Siapapun dia, ketika dia melanggar hukum, berhak ditindak menurut hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia, tanpa memandang posisi, jabatan, suku, ras, agama maupun golongan. Karena Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala sesuatu itu diselesaikan menurut jalur hukum. Karena kita menganut paham Rechtsstaat, bukan Marktstaat. Ya, diingatnya Rechtsstaat, negara yang berdasarkan pada hukum, bukan Marktstaat. Marktstaat adalah negara yang berdasarkan kekuasaan saja. Oke, kita lanjut. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Jelas. Tadi di awal kita sudah belajar terjadinya sistem pemisahan kekuasaan. Eksekutif tidak bisa membubarkan legislatif. Begitu juga legislatif tidak bisa membubarkan eksekutif, ya, tidak. Karena presiden mempunyai lingkaran kekuasaannya sendiri, DPR juga memiliki lingkaran kekuasaannya sendiri. Jadi walaupun saling berhubungan, tapi dalam sistem kekuasaan mereka terpisah. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ya, menteri itu adalah pembantu presiden atau disebut juga bisa sebagai staf ahli presiden dalam melaksanakan menjalankan pemerintahan dan juga dalam melakukan pengawasan. Karena tak mungkin presiden melakukannya seorang diri, dia perlu menteri. Menteri ini disebut Dewan Kabinet. Yang mengangkat dan memberhentikan menteri itu hak prerogatif presiden yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Ya, jadi presiden berhak mau mengangkat siapapun jadi presiden, ya, jadi menteri. Ya, DPR, ya, menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, menteri bertanggung jawab kepada presiden. Jadi anggota DPR, ya, tidak bisa memberhentikan menteri. Yang bisa mengangkat dan memberhentikan presiden, menteri itu hanya presiden. Itu hak prerogatif, ya, hak presiden yang tidak dimiliki oleh badan lainnya. Kemudian MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden menurut undang-undang. Ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden menurut undang-undang. Ya, undang-undang apa itu? Ya, undang-undang yang dibuat, ya. Undang-undang yang dibuat itu maksudnya apabila presiden melanggar hukum, ya, atau presiden melakukan tindakan pidana, itu bisa diganti oleh MPR. Tapi selama presiden melakukan segala pekerjaan menurut undang-undang, itu MPR tidak bisa memberhentikan presiden atau anggota DPR. Begitu juga DPR. Anggota DPR apabila melakukan kesalahan masih ada Dewan Kehormatan DPR, ya, yang melakukan revisi atas kerja anggota DPR itu sendiri. Ya, sampai di sini dulu. Ya, harap ditonton tayangan ini dan disimak
Karena setelah tayangan ini nanti saya akan kirimkan tugas buat anak-anak di rumah. Ya, sampai bertemu kembali. Sekian dan